kita ini merupakan satu dari sedikit sekolah inklusi di Indonesia. Begitu aku jadi head kan, aku jadi melihat ulang dari dasar visinya apa, misinya apa. Salah satu yang terpikirkan oleh aku itu adalah kita nih sekolah inklusi, termasuk banyak anak ABK-nya di sekolah. Itu gitu. Jadi kayaknya kita harus punya deh suatu event tentang ini. Ada momen memang World Autism Awareness Day setiap tanggal 2 April. Aku mau pakai momentum itu gitu. Ingin menciptakan suatu event yang memang bisa dilakukan setiap tahun. Plus kayaknya sejalan banget sama visi. Bahwa karena murid ABK, anak berkebutuhan khusus di sekolah Cita Buana, most likely 70% anak mereka dengan spektrum gangguan autisme itu yang kita layani di sekolah Cita Buana. Autism Awareness yang pertama kali diselenggarakan di bulan April tahun 2011. Masuk tahun keempat, panitia brainstorm dan kita diskusi, kayaknya sebenarnya ada banyak siswa lainnya, maksudnya di lain yang mereka dengan gangguan spektrum autism yang keberadaannya juga signifikan pastinya kan di sekolah gitu. Masa yang dirayakan yang autistik aja sih? Dari beberapa pilihan, akhirnya voting dan disepakati namanya menjadi Celebrate Diverse Learners, yang kira-kira artinya adalah mari kita merayakan keberagaman yang ada di sekolah Cita Buana. Perbedaannya yang signifikan pastinya dari awal pertama kali tahun 2011 sampai sekarang ini makin dahsyat ya ide-idenya. Kita mau memperkenalkan warga Cita Buana di antara warga lainnya yang dalam notabene mereka punya spektrum autism. Mulai dari yang paling basic, yuk kenalan. Ada suatu ungkapan mereka seperti berada di dalam dunianya sendiri gitu kan. Beberapa mungkin sering dengar seperti itu. Jadi kita pakai itu untuk sebuah judul, ayo kenalan dengan duniaku. Kita punya serangkaian kegiatan yang highlight-nya itu adalah sharing knowledge gitu. Kita berbagi pengetahuan tentang anak dengan spektrum autism. Kita bikin bazar juga yang isinya pastinya menjual produk-produk buatan anak dengan spektrum autism. Terakhir kita ada art exhibition. Kemudian kita membuka kesempatan untuk siswa SD kelas 4, 5, 6 sama SMP SMA untuk mendaftarkan diri mengikuti aktivitas bersama anak-anak dari special ed. Kegiatannya macam-macam. Ada berenang bareng, ada belanja bareng, ada main puzzle bareng, ada cooking, bikin jewelry making kayak gitu. Ini kejadian gitu loh. Untuk pertama kali ini hadir dan disambut dengan sangat baik. CDL 2012 waktu itu A Closer Look to Diversity and Differently Able Children. Seminar itu ada tentang behavior management, terus kita juga membuat workshop, kegiatan lukisan gombal, terus ada lagi Bu Dini sama Bu Tisa itu tentang social story, satu lagi tentang jewelry making juga. Momen yang paling berkesan adalah, for the first time kita menyelenggarakan seminar untuk publik di hari Sabtu dan 4 sekaligus jalan paralel. Itu kan keren banget.
Aku pilih tema Our Similarities Are Greater Than Our Differences karena sebenarnya kita pengen lihat persamaan dari anak-anak kita dengan anak-anak di kelas reguler sih daripada perbedaannya. Yang pertama adalah buku yang isinya sharing atau cerita pengalaman guru-guru special education. Terus yang kedua ada movie screening. Lalu rangkaian yang ketiga adalah foto and story exhibition. Kegiatan yang paling seru sih menurut aku sih movie screening ini sama buku sih, proses pembuatan bukunya. Iya, jadi kalau Brighter Future itu sebenarnya kan anak-anak kita tuh kan udah pada banyak yang besar-besar, banyak yang mau lulus. Terus kita tuh juga sebenarnya dalam rangka pengen tahu ini anak-anak ini habis ini ngapain ya, habis ini kemana ya. Kayaknya mungkin kita bisa tuh bikin satu kayak edu fair, kayak mengundang orang untuk yuk ini adalah institusi-institusi yang bisa kamu datangi setelah kamu SMA. Ada pameran diisi oleh orang-orang yang menyelenggarakan pendidikan buat anak-anak kebutuhan khusus formal maupun informal di atas SMA. Kedua, ada seminar buat orang tua, juga ada performance anak-anak, dan ada bazar. Pas seminarnya ya, jadi karena seminarnya itu juga seru banget, terutama pas tanya jawab sama orang tua, sangat bergebu-gebu, semangat sekali. Menginspirasi orang tua untuk lebih involved. Yang buat saya sih sebenarnya karena ngelihat masing-masing pemberi kegiatan belajar mengajar itu memberikan presentasi, jadi bolak-balik ada presentasi. Temanya Harmony in Diversity. Kegiatannya itu ada sharing session dengan tema menghargai perbedaan. Ada interactive activities juga dengan murid-murid di Spec Ed. Dan itu kegiatannya macam-macam, kayak bikin art bareng, bacain cerita, dan masak bareng. Ada juga poster making, dan terakhir ada song composing. Nah, di song composing ini kita bikin lagu dan beberapa murid kita itu pas hari HCDL-nya tampil bareng Pak Rul. Berkesan banget, cuma memang kayak yang aku bahkan ada yang benar-benar menyisakan itu ya lagu, karena setiap kali aku play lagunya itu kayak semacam flashback gitu kan, mengingat momen itu. Itu berkesan banget, jadi kayak satu karya yang bisa dibilang sustainable lah, kayak tak lekang oleh waktu. Would your smile sincerely? I cannot change the way I am. Don't make me feel. Itu temanya We Respect Our Friends untuk siswa primary waktu itu, dan Together We Are Courageous untuk middle school sama high school. Ada movie screening, terus ada main game bareng, dan ditutup dengan handprint art campaign. Mungkin juga yang paling diingat gitu sampai sekarang, pastinya ngerasa punya privilege aja sih bisa kerja bareng sama Soina gitu, sama organisasi Soina, sama atlet-atlet Soina gitu, dan jadi bisa ketemu langsung juga sama Stephanie Handoyo. Saya memilih tema Tribute to Special Education Teacher untuk mengkampanyekan profesi guru pendidikan khusus.
ada pemutaran video, ada seminar, ada mini workshop, ada recording musik, ada launching buku, dan yang terakhir ada exhibition. Serunya adalah kita bisa membuat sebuah acara dari 6 kegiatan tadi itu menjadi satu kesatuan. Ini nggak bisa dipisahkan nih masing-masingnya gitu. Jadi ini menjadi satu kesatuan yang utuh yang ketika kita presentasikan atau kita suguhkan kepada para peserta yang datang, itu jadi mereka bisa menikmati the whole package-nya dalam satu waktu gitu. Aku pilih tema Social Awareness Towards Differently Able People itu untuk menjadi sarana kesempatan bagi para murid-murid Sekolah Cita Buana dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian sosial terhadap orang dengan disabilitas, di mana dalam acara tersebut mereka bisa berinteraksi langsung dan bisa menumbuhkan wawasan dan juga empati terhadap differently able people. Diisi dengan hari pertama dan kedua yaitu storytelling dan mini workshop, lalu dilanjutkan dengan kegiatan belajar sign language, lalu ditutup dengan bioskop berbisik. Highlightnya itu di kegiatan sign language sama bioskop berbisik, di mana murid-murid itu mencoba untuk dapat berbicara dengan para teman-teman disabilitas, dan juga bioskop berbisik kan suatu pengalaman yang baru. Jadi itu kayak sesuatu yang buat mereka pengalaman yang beda aja daripada yang lain. Tema CDL-nya adalah Togetherness in the Community dengan cara learning from differently abled individuals gitu. Kita pilih tema ini karena kita mau pamer tentang keahlian-keahlian yang dimiliki oleh special needs individuals yang kita undang untuk mengajarkan skills-nya kepada murid-murid reguler di Sekolah Cita Buana. Untuk murid SD, mereka mengikuti workshops, ada yang membuat makanan, ada yang membuat keterampilan shibori dan melipat origami, dan juga membuat lilin. Kalau untuk yang SMP dan SMA, mereka menyaksikan talk show, jadi disampaikan menggunakan sign language yang disampaikan oleh co-founder dari Kopi Tuli gitu. Kemudian juga murid SMP dan SMA belajar sign language gitu. Mereka belajar untuk bernyanyi menggunakan sign language. Kemudian yang terakhir akan menyaksikan teater 7, teater yang ditampilkan oleh teman-teman tuli. Momen yang paling berkesan buat aku itu ketika aku melihat proses pembelajarannya ini ya gitu, atau talk show untuk yang SMP SMA gitu. Ketika kita memberikan panggung untuk individu-individu spesial ini, lalu diperhatikan dengan seksama oleh murid-murid. Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menutup semua sekolah. Selamat pagi. Pagi, Bu. Lagi depan 2. Tanya nih, masih ada yang ingat nggak ya?